Tes 1 2 dicoba. Sudah tersambung kembali ya. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Baik. Oke, Mas Akbar, silakan Anda berkomentar, tadi belum menjawab. Oke, Mas Akbar. Akbar, silakan Anda berkomentar, tadi masih. Iya, Pak. Oke, silakan. Berikan contoh kan, Pak? Silakan, contohnya apa? Semua manusia butuh makan. Saya adalah seorang manusia, jadi saya membutuhkan makan. Ada nggak contoh yang lain? Tadi Saya boleh coba nggak, Pak? Silakan, Mohon maaf, Pak, saya boleh coba nggak? Rahmalita. Semua manusia makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Saya Oke. adalah manusia, jadi Ya. saya makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Teori apa? Teori Koherensi. 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 Jadi pernyataan ya beruntutan. Ada premis mayor, ada premis minor. Diawali dengan kata semua. Ya. Jadi kata semua itu pasti jawabannya di akhir itu mengkerucut, tidak semua lagi gitu. Rahmalita ya itu mengkerucut kesimpulannya, misalnya semua manusia adalah makhluk sosial ya. Rahmalita adalah manusia, jadi Rahmalita sebagai makhluk sosial. Nah, jadi rumusnya harus dipahami dulu ketika kita memahami premis-premis mayor mana minor. Nah, itulah yang disebut koherensi. Ini harus paham dulu. Koherensi. Kalau sudah paham koherensi, kita masuk ke rumus berikutnya. Oke. Sudah tayang di layar Anda? Saya harus tanya, kalau enggak nanti enggak tahu. Tes 1. Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini agak berat ini sinyalnya juga terpengaruh saya. Koherensi. Saya anggap Anda koherensi sudah paham. Dengan cara menyusunnya kalimat umumnya dulu, kemudian kalimat khusus dikerucutkan dengan contoh-contoh apa saja. Anda boleh mencontohkan hewan, manusia, atau benda-benda lainnya. Sehingga Anda paham maksud dari koherensi itu perlu digarisbawahi ya. Koherensi adalah teori kebenaran tentang keruntutan pernyataan dari premis mayor kemudian menjadi premis minor. Nah, itu adalah keruntutannya. Lanjut. Ya, berikutnya ada teori korespondensi. Korespondensi. Apa itu koresponden?
Korespondensi adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Pernyataan dengan kenyataan. Jadi sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ya ada bukti empiris yang mendukungnya. Bagaimana itu Pak memahaminya? Contoh, ini saya sudah berikan contoh di layar. Serang adalah ibu kota provinsi Banten. Coba kita buktikan kenyataannya benar enggak itu? Kita lihat di peta, ternyata betul bahwa Serang adalah ibu kota provinsi Banten. Nah, itu pernyataan dibuktikan dengan yang empiris. Empiris itu sesuatu yang bisa dilihat kasat mata. Maka ketika Anda datang ke Serang, di situ terbukti bahwa Serang menjadi ibu kota provinsi Banten. Contoh kedua, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Sebuah pernyataan yang benar. Contoh, ada besi, kemudian Anda bakar, Anda panaskan sampai merah, ya kan? Kemudian besi itu memuai. Nah, itu bukti bahwa untuk mengkonfirmasi kebenaran itu bagaimana? Ya coba aja dibakar tuh besi, maka akan terbukti bahwa besi itu jika dipanaskan akan memuai. Ya. Jadi kata kuncinya pernyataan dengan kenyataan. Ada kesesuaian. Itulah korespondensi. Berikutnya, sekali lagi, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Saat ini kita sepakat bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Mungkin 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun akan datang bahwa Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, tetapi pindah kemana? Ke Kalimantan. Nah, untuk saat ini kita bisa mengatakan kebenaran itu, bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Oke, ini antara pernyataan dengan kenyataan harus sesuai. Nah, itulah yang disebut korespondensi. Kemudian, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kalau ada yang mengatakan bahwa khilafah adalah dasar negara Republik Indonesia, itu salah. Yang benar adalah Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Nah, maka itulah pernyataan dengan kenyataan sesuai. Kita konfirmasi kebenaran itu. Coba dicek bahwa di Indonesia itu benarkah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Oh, ternyata benar. Nah, itu teori korespondensi. Kemudian, orang Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, ya kan? Ada yang dari Papua dan sebagainya. Mereka memiliki suku-suku dan kita mengakui di Indonesia ada yang Sunda dan seterusnya. Nah, itu bukti bahwa pernyataan yang disebut dalam contoh tersebut, kita konfirmasi kebenaran itu, ternyata benar adanya bahwa di Indonesia yaitu berbagai-bagai macam suku ya. Artinya bukan hanya suku Batak, bukan hanya Sunda, bukan Jawa, bukan Bugis dan sebagainya. Nah, itu kebenaran menurut teori korespondensi. Lanjut. Penegrian UPN Veteran Jakarta dilakukan pada tahun 2014. Ini pernyataan. Coba konfirmasi kita. Kemana? Ke SK Pendirian Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Benarkah itu? Berdasarkan perpresnya dikoreksi, ternyata benar. Berdasarkan perpres Peraturan Presiden nomor 120 bahwa UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur dinegrikan pada tahun 2014. Ya, tepatnya di bulan Oktober. Nah, itu konfirmasi kebenaran. Ya, jadi antara pernyataan yang kita sebut dalam contoh ini kemudian dikonfirmasi kebenarannya, maka itu disebut teori korespondensi. Ya, oke, Putri Yasmin, silakan Anda berikan contoh tentang korespondensi. 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, Anda sudah paham berarti. Coba kalau ada yang mengatakan bahwa 20 Agustus 1945
itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Benar nggak itu, Yasmin? Coba. Salah. Alasannya? Karena memang sudah tercantum di web manapun atau buku manapun itu 17 Agustus memang sudah tercatat sebagai sejarah kemerdekaan Indonesia. Baik, iya, artinya dikonfirmasi kebenaran itu. Kalau ada yang membuat sebuah pernyataan bahwa 20 Agustus 1945 itu merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, maka itu salah. Oke? Nah, jadi ketika kita berbicara berdasarkan teori korespondensi. Oke? Nah, misalnya Putri Yasmin lulus di UPN Veteran Jakarta melalui jalur SBMPTN. Benarkah itu? Iya, Pak. Sudah. Anda jalur apa? Jalur SNMPTN. SNMPTN. Oke, ternyata tidak sesuai dengan teori korespondensi. Nah, artinya apa? Diklarifikasi dulu kebenaran itu. Ya, Putri Yasmin masuk menjadi mahasiswa UPN Veteran Jakarta melalui jalur SNMPTN. Ternyata dibuktikan, data-datanya dicek. Oh iya, sejarahnya dia masuk melalui jalur SNMPTN. Dia diterima peringkat 1 lagi. Wah, luar biasa. Nah, itu bukti bahwa Anda meng-cross-check kebenaran dengan pendekatan teori korespondensi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, Zahara Febriani. Silakan Anda berikan contoh tentang teori korespondensi. Iya, Pak. Menurut saya, contohnya adalah negara bagian Tasmania terletak di Australia. Terus buktinya bisa dilihat di peta. Oke. Itu Anda dengan pendekatan teori korespondensi. Bahwa ternyata Anda bisa memberikan contoh kebenaran itu, ya membuat pernyataan dibuktikan dengan keberadaan yang sesungguhnya itu sesuai berarti dengan pendekatan teori korespondensi. Bagus. Ya. Mulai paham. Tadi kalau koherensi dari premis mayor, kalimat umum, kemudian dikerucutkan. Itu kalau koherensi, umum, khusus, deduktif. Kalau korespondensi, Anda memberikan pernyataan dengan kenyataan itu sesuai. Oke, bisa dipahami ya? Sudah paham tentang koherensi dan sudah paham tentang korespondensi. Oke. Saya ingin minta pendapat dari yang lain tanpa saya sebut namanya. Silakan memberikan contoh tentang korespondensi. Oke, silakan. Saya mau, Pak. Oke, silakan sebut nama yang duluan. Saya, Pak. Ya. Nama saya Rizka Amin Rohim. Jadi contohnya itu kampus utama UPN Veteran Jakarta terletak di Jalan Pondok Labu. Pondok Labu, cakep. Kalau saya sebut bahwa UPN Veteran Jakarta adalah singkatan dari kampus Undip. Apa itu Undip? Bukan Universitas Diponegoro, tapi Universitas di Pondok Labu. Ya. Jadi Anda sudah bisa memberikan contoh yang benar berdasarkan teori korespondensi. Kalau kampus 2 saya menyebutnya, yaitu singkatan dari UNS, Universitas di Jalan Raya Limu, Sawangan. Jadi singkatan-singkatan. Nah, dulu UPN masih swasta, sebelum tahun 2014. UPN itu singkatan, ini guyonan ya. UPN itu singkatan Universitas Pengen Negeri, gitu ya. Jadi belum negeri itu pengen negeri, gitu. Kemudian sudah menjadi negeri, apa katanya? Universitas Pasti Negeri. Wah, ya 2014 sudah menjadi negeri, sehingga legalitas formalnya berdasarkan pemerintah yang telah mengeluarkan keputusan presiden itu. Nah, maka dari itu, Anda bisa mengkonfirmasi kebenaran itu. Benarkah UPN itu sudah menjadi negeri sejak tahun 2015? Benar. Dicek tadi dengan peraturan presiden yang ada bahwa sudah resmi menjadi negeri. Itu kebenaran korespondensi. Baik, terima kasih Saudari Rizka. Tadi yang ingin Iya, Pak, sama-sama. Sama. Pernyataan yang lain. Silakan, selain Rizka.
Nama saya Valencia Pak. Nathan. Ya. Menurut saya, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Oke. Maaf, siapa namanya tadi ini? Nathan. Oh, di wajahnya belum kelihatan saya. Valencia. Oke. Baik, Iya, Pak. Valencia ya. Terima kasih. Coba tadi diulang berikan pernyataannya. Pernyataannya, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Oke. Dari mana Anda bisa memberikan pernyataan itu? Dari berdasarkan bukti-bukti sejarah. Oke, bukti-bukti sejarah. Oke, bukti sejarah bahwa Anda sudah pernah belajar sejarah Indonesia. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan pernah dijajah oleh Jepang. Betul. Nah, itu contoh korespondensi. Anda berikan pernyataan sesuai dengan kenyataan. Pernyataan itu yang tertulis ya. Kenyataan itu yang sebenarnya terjadi. Jadi itulah korespondensi. Terima kasih, Saudara Valencia. Tadi ada yang lain ingin memberikan contoh. Silakan. Saya Pak, boleh lagi nggak? Saya Pak. Laki dulu. Gantian mahasiswa ya. Nanti gantian Mbak Rahma. Ye. Saya Pak. Ya. Menurut saya Indra. tahu bulat itu bulat Pak. Nah, Oke. bener kan? Sederhana Bisa Pak. dilihat Pak. Bisa dilihat. Tahu bulat tuh pasti bulat. Begitu. Iya Pak. Lihat coba kebenaran itu, benar ya? Kalau kotak apa? Benar Pak. Benar. Saya sering jajan soalnya. Kadang ada yang kempes, Pak, nggak Ada. bulat. Berarti tahu bulat. Ya, ada yang Ah, itu gambar yang salah palsu nih, Pak. itu gorengnya Selamanya gorengnya nggak bulat, profesional ada yang itu. Udah nggak dingin itu. Iya. Ah, Udah nggak panas itu. Lita Ah. dagang Ya Allah. cilok Pak. Bohong, Pak, bohong. Iya, iya. Pak, tidak Kalau- valid. Iya, tidak valid ya. Masih bisa kempes, bukan tahu bulat. Valid, no debat itu Pak. Saya, Tahu Pak. bulat. Pak, saya, Pak. Baik, Emang Saya perkataan coba, cowok Pak. tuh nggak bisa dipercaya. Oke, inilah kita Ya belajar ampun, Valentino Rossi. dengan apa namanya pendekatan perspektif masing-masing dan teori yang ada. Artinya kebenaran itu subjektivitas. Mas Indra mengatakan bahwa tahu bulat itu bulat. Kebenaran itu dikonfirmasi. Benar tidak itu tahu bulat itu bulat. Anda jalan-jalan, kedengaran orang jualan yang menjual tahu bulat digoreng dadakan, cek dulu benar nggak bulat tuh. Oh ternyata bulat. Benar Pak. Wah, itu pernyataan dan korespondensi. Terima kasih Mas Indra. Lanjut, tadi siapa yang ingin berikan komentar? Saya, Pak, saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, nanti setelah Rahma, tadi yang laki-laki belum muncul namanya. Rahma. Iya, saya, Pak. Saya, Pak. Kita dulu, Pak. Coba nih, Pak. Ya, Bapak Joko Widodo adalah Presiden Negara Republik Indonesia. setuju. Tapi kalau Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia pada tahun 2025. Benar nggak? Salah. Kenyataannya masih 2020. Masanya, Pak. Udah habis, Pak. Iya, karena di 2025 itu udah habis masanya, Pak. udah habis masanya. Maka itu kebenaran yang tidak benar. Artinya tidak mungkin terjadi. Dan 2025 belum tentu Pak Jokowi. Gitu. Nah, dan memang dibuktikan 2 periode sudah selesai beliau. Maka dengan peraturan yang ada tidak mungkin terjadi. Oke, baik. Tadi siapa yang semangat ini? Saya, Pak. Oke, Saya, Pak. Febrianto. Febrianto, Mas Febri. Iya, Pak. Sekaligus saya ingin mengenal Anda. Oke, ganteng juga Iya. Anda. Oh, enggak, Pak. Biasa saya, Pak. Iya, oke ya. Silakan, Oke, Mas Pak. Febri. Jadi, Odading Mang Oleh sedang trending dan viral di daerah Bandung, Pak. Baik. Terus? Kebenaran itu apakah Anda hanya viral lihat dari media sosial atau membuktikan dengan kasat mata? Membuktikan, Pak. Karena memang antriannya itu sampai panjang sekali, Pak. Oh gitu. Bong, Iya. bong. Itu pendapat Febri ya. Di viral. realnya juga gitu, Pak. Realnya oke. Nah, artinya Mustahil. kebenaran filsafat itu seperti itu. Butuh kebenaran empiris. Dibuktikan secara empiris, secara kasat mata. Benar nggak terjadi bahwa itu terjadi? Kan gitu ya? Oke, terima kasih Mas Febri. Ini masih berkutat di korespondensi. Tadi koherensi, umum, khusus. Korespondensi, koherensi mas saya, maaf. Koherensi dari umum ke khusus. Korespondensi
itu pernyataan dengan kenyataan sesuai. Oke, dua teori ini Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Anda sudah belajar filsafat tuh. Lanjut tadi, siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, sebut nama. Saya, Pak. Saya Melvi. Melvi. Iya. Mana Melvi ini? Kok belum muncul wajahnya? Udah, Pak. Oke, di layar saya cek dulu. Oke, Mbak Melvi. Laili. Melvi, Pak. Oke, coba silakan Anda berbicara. Ini saking banyaknya. Ibu Ya. Erna Herawati. Ibu Erna Herawati merupakan rektor di UPN Veteran Jakarta. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat tepat. Kalau ada yang mengatakan rektornya bukan Ibu Erna Herawati, berarti itu tidak benar. Ya, Melvi Putri ya. Oke. Anda masuk jalur apa? Saya SNMPTN. SNMPTN. Bagus. Terima kasih. Oke, satu orang lagi. Saya ingin dengar suara. Saya, Pak. Oke, siapa? Saya, Pak Indri. Indri. Saya, Pak Indri. Iya. Oke. Hasil dari hasil perkalian dari 2 kali 2, 4. Oke, 4. Hebat. Hebat ya. Sekali. 2 kali. Saya baru tahu, Pak. Waduh, hebat sekali. 4 ya. Ini ilmu pasti ini. Ada yang mengatakan 5? Nah, itu ilmu sosial nanti yang menjawab. 2 kali 2 sama dengan 5. Atau 2 kali 2 sama dengan 2. Kemana 2-nya? Dikorupsi. Nah, itu. Jadi, nah itu kalau ilmu sosial itu begitu. Kita ngomongnya 4, ternyata 2 kenyataannya. Bansos lagi muncul, era-era pandemi seperti ini untuk orang miskin ternyata disunat. Nah itu ilmu sosial ya. Tapi kalau kita bicara ilmu pasti, 2 kali 2 ya sama dengan 4, selesai. Nah pembuktiannya apa? Coba hitung saja ketemu. Nah dari mana ilmu itu? Nah aljabar. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke teori yang berikutnya ya. Terima kasih yang sudah memberikan partisipasinya untuk diskusi. Yang lain saya minta aktif ya. 2 teori sudah Anda kuasai, koherensi, korespondensi. Lanjut, yaitu pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Oke. Jadi pragmatis kegunaannya pada diri kita dan orang lain. Sederhana kan? Jadi ketika melihat teori koherensi, teori korespondensi, tidak sebatas itu saja, tetapi melihat apa sih untungnya buat kita. Itu udah pragmatis. Sederhana Anda mengatakan ya, bahwa ada suatu peristiwa kejadian, kebakaran rumah, Anda lihat apa? Apakah Anda berpikir langsung, apa penyebabnya kebakaran? Nah itu dengan pendekatan pragmatis itu nggak tepat. Jadi pendekatan pragmatis itu Anda langsung telepon telepon pemadam kebakaran, atau mungkin ada air yang sifatnya bisa memadamkan api yang kecil itu yang dikhawatirkan merambat. Nah itu pragmatis, jadi sesuai kebutuhan. Tidak lagi bicara teori, apa penyebabnya kebakaran. Ngomong gitu sudah kebakarannya merambat. Nah itu, jadi pragmatismenya kurang. Jadi sekali lagi, bahwa teori pragmatis ini sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Kata kuncinya adalah kegunaan, pragmatisme. Oke. Tidak cukup bila suatu pernyataan dilihat secara korespondensi atau koherensi. Ya, hal yang lebih penting adalah apakah pernyataan itu dapat dilaksanakan, ditindaklanjuti dalam perbuatan yang bermanfaat. Itu kata kuncinya, bermanfaat nggak itu? Itu pragmatisme. Apabila sesuatu itu bermanfaat, menunggu sekitar 20 menit. Nah, tidak cukup bila suatu pernyataan dilihat secara korespondensi atau koherensi. Ya, hal yang lebih penting adalah apakah pernyataan itu dapat dilaksanakan, ditindaklanjuti dalam perbuatan yang bermanfaat.
apabila sesuatu itu bermanfaat bagi manusia, berarti sesuatu itu benar. Kata kuncinya bermanfaat, ya. Apabila suatu ide yang brilian dapat dilaksanakan secara operasional, barulah ide tersebut benar. Nah, itu bicara pragmatisnya. Oke, kita lanjut ya. Ini masih pragmatis. Contoh, pernyataan, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Tadi dengan pernyataan korespondensi itu betul adanya, ya. Mempunyai kebenaran pragmatis bagi siapa? Tukang pandai besi, tukang pembakar besi, atau pabrik untuk mengolah besi, sehingga menjadi alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. Tuh ya. 2. Ada peristiwa kebakaran yang tadi saya singgung. Pernyataan tentang apa sebab kebakaran tidak bermanfaat pada kesempatan kali itu. Kenapa? Kalau nanya sebab kebakarannya apa, tadi belum keburu nanya, sudah merembet tuh kebakarannya. Dari rumah A ke B, ke C, dan seterusnya. Jadi nggak manfaat ngomong sebab kebakaran pada saat terjadi kebakaran. Maka tidak benar. Maka kalau teori pragmatis mengatakan hal yang benar adalah tindakan cepat untuk memadamkan api seperti mencari ember dan air, menelpon pemadam kebakaran, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari pragmatis. Ya, jadi teori dengan pendekatan pragmatis. Anda kuliah di UPN, Anda gunakan teori pragmatis. Bagaimana caranya teori pragmatis yang Anda gunakan? Wah, kuliah di UPN itu kampus bela negara ya. Maksudnya apa sih? Banyak yang belum paham. Pragmatisnya adalah, dulu orang bicara bela negara itu dengan senjata, ya, angkat senjata, perang dan seterusnya. Bahkan kalau kita bicara soal G30 SPKI, para pahlawan di sana banyak dibunuh. Nah, itu dulu bela negara perspektif dulu. Sekarang bela negara perspektif yang sudah merdeka, bagaimana untuk mengisi kebenaran tersebut, kemerdekaan tersebut dengan pendekatan pragmatis. Kita sebagai sivitas akademika UPN Veteran Jakarta, baik mahasiswa maupun dosen, terutama mahasiswa, Anda menggunakan teori pragmatis ini digunakan untuk belajar, membaca, menulis, kemudian presentasikan hasil tulisan, itu sudah kebenaran pragmatis. Tidak perlu Anda perang, tidak perlu Anda angkat senjata, tidak perlu Anda mengorbankan jiwa dan raga. Cukup belajar, cerdas akal, cerdas hati, dan Anda amalkan ilmu itu. Anda adalah bagian dari bela negara. Suatu saat Anda ikut sebuah lomba ajang, ya. Ajang apa? Ajang bahwa Anda ikut kompetisi, misalnya tentang kompetisi karya ilmiah, Anda juara 1 nasional, maka itu bagian dari bela negara. Menyebut nama UPN, diangkat nama UPN, akreditasinya naik, kemudian disebut, ini dari mana? Internasional, Anda juara. Itu juara, misalnya bagi yang kori internasional, bagi yang ikut debat internasional, kemudian Anda menjadi orang yang diagung-agungkan. Artinya Anda diangkat oleh negara, nama Anda disebut dari mana? Dari UPN, kemudian disebesarkan. Nah, itu bagian dari bela negara. Kenapa? Anda sudah mengharumkan nama bangsa. Anda bak juara, atlet internasional, kemudian Anda dibicarakan di panggung internasional. Itu bagian dari bela negara, mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Oke, saya lanjut dulu ya, nanti baru saya minta pendapat Anda. Berikutnya, tadi pragmatis, kemudian konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus adalah suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus, ya. Apabila dihasilkan dari konsensus bersama, yaitu kesepakatan. Contoh tadi, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati oleh Bapak pendiri bangsa dan orang-orang terdahulu. Itu konsensus. Kebenaran itu benar adanya. Untuk mencapai konsensus, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa? Yaitu menurut Jarz, ya, Habermas, konsensus harus memenuhi syarat, satu, keterpahaman, hal yang dibicarakan dapat dipahami, kemudian diskursus, wacana, ada dialog antar ide, ketulusan atau kejujuran, semua kepentingan, interest dikemukakan sehingga ada keterbukaan.
Kemudian otoritas. Orang yang terlibat dalam konsensus memang memiliki kewenangan untuk itu sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, konsensus kata kuncinya adalah kesepakatan. Jadi Anda menggunakan pendapat. Misal Anda musyawarah, misal Anda rapat, memutuskan sebuah permasalahan, Anda bicarakan di musyawarah tersebut, kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu Anda terima bersama, kemudian Anda jadikan sebuah aturan hukum, kemudian Anda sepakati bersama. Kalau Anda melanggar, misalnya bicara soal sampah di lingkungan sekitar, terjadi pencemaran lingkungan, apa yang Anda lakukan? Anda rapat, kemudian putuskan bahwa yang membuang sampah sembarangan didenda 1 juta rupiah. Itu hasil dari kesepakatan rapat. Ketika itu Anda melanggar, kemudian Anda wajib memberikan dendanya. Nah, itu hasil dari kesepakatan. Oke, jadi kebenaran menurut hasil konsensus. Nah, lanjut. Nah, kesepakatan para bapak pendiri negara tentang dasar negara Pancasila. Ini contohnya. Konsensus anggota MPR untuk mengubah mengamandemen UUD 1945 sebagai salah satu wujud dari agenda reformasi hukum. Kesepakatan komunitas ilmiah atau ilmuwan dalam menetapkan paradigma dan metode ilmiah bidang ilmu masing-masing. Nah, inilah contoh-contoh dari konsensus. Baik. Oke. Nah, Anda bisa baca di referensi Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu, sebuah kerangka untuk memahami konstruksi pengetahuan agama. Oke. Nah, cukup saya share ya. Anda bisa lihat PPT-nya atau PDF-nya di e-learning Anda masing-masing di pertemuan keempat, khususnya di kelas saya, tentang teori kebenaran. Oke, kawan-kawan. Saya minta 2-3 orang memberikan contoh yang tadi belum diberikan contoh oleh Anda. Silakan. Pak, maaf, saya mau bertanya boleh nggak? Oh, boleh. Silakan Mas Alan. Iya. Ini pertanyaan saya sehubungan dengan teori kebenaran yang berkaitan dengan teori ini. Ya. Teori pragmatis atau pragmatisme. Oke. Saya nanya cuma bagaimana pandangan Bapak oleh statement saya yang seperti ini nih, Pak. Silakan. Alex adalah seorang maling atau bandit yang hanya mencuri harta orang kaya dan membagikannya kepada masyarakat desa yang miskin. Jika dilihat dari teori kebenaran pragmatisme, yang mana suatu pernyataan dapat dikatakan benar apabila mendatangkan manfaat bagi banyak orang lain. Maka bisa dikatakan bahwa Alex ini adalah seorang yang benar. Terus, tapi Pak, kalimat ini bisa dibantah oleh si Charles Sanders Peirce, yang mana filsuf asal Amerika Serikat ini juga salah satu tokoh pragmatisme sendiri. Dia bilang kayak gini, Pak. Menurut dia, kebenaran itu yang benar menurut dia belum tentu benar menurut orang lain. Nah, sehingga lewat hal ini menimbulkan banyak standar kebenaran. Sehingga rentan sekali bagi teori pragmatisme ini terjebak oleh relativisme. Relativisme sendiri itu adalah sekumpulan kaum yang mana tidak mengakui nilai absolut kebenaran. Apa pandangan Bapak tentang pernyataan itu, Pak? Baik, terima kasih. Kita ini belajar filsafat. Seperti yang tadi saya berikan pengantar di awal, bahwa kita belajar filsafat itu belajar sesuatu hal yang sangat subjektivitas. Anda mengatakan bahwa tadi maling, yang ini maling, tujuan malingnya itu untuk dibagi-bagi kepada orang lain. Nah, itu dengan pendekatan pragmatis bagaimana, Pak? Itu yang bermanfaat untuk orang lain. Tetapi dalam kajian agama, dengan pendekatan kebenaran agama, justru itu menjadi hal yang dilarang. Kan gitu ya. Jadi kebenaran filsafat ketika mendekatkan suatu pragmatisme, kegunaannya untuk apa? Itu benar ada yang bawa dengan pendekatan pragmatisme. Kenyataannya memang dia maling buat untuk orang lain. Nah, tapi kalau teori kebenaran agama, maka hal itu suatu hal yang diharamkan. Maka tidak benar. Tidak benar dalam arti dilarang. Dalam hal tadi mencuri, kemudian untuk orang lain, dan nanti bicara keberkahan dan seterusnya akan beda lagi, ya. Oke, tapi kalau tadi pendapat si A, pendapat si B dengan menguraikan pendapat para tokoh filsuf, maka
suatu kebenaran yang sangat relatif. Relativitas itu hal yang mutlak, dalam arti ketika kita berbicara filsafat, kebenaran relativitas itu sangat memungkinkan. Kita itu mengatakan benar apabila sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Dan kebenaran itu muncul diperoleh melalui situasi dan kondisi kita. Dari lingkungan belajar kita, dari tetangga kita, ya. Kemudian kita mengatakan ini tidak benar, bahwa dengan kebenaran sosial, sosiologi misalnya, bahwa ada orang yang pinter secara akal, intelektualnya bagus, tapi kecerdasan secara sosialnya nggak bagus. Nah, ini memiliki kekurangan. Ya, nah, seperti itu. Jadi ketika kita memberikan argumen sesuai dengan pendekatan keilmuannya, sesuai dengan teori keilmuannya, maka kita bisa bertanggungjawabkan. Jadi kebenaran filsafat adalah kebenaran yang relativitas, kebenaran yang tidak sepenuhnya benar, tetapi memiliki alternatif kebenaran. Saya kira itu. Jadi kita belajar filsafat ini untuk menguji kritisan kita berpikir, tidak memandang sebuah ilmu itu sangat sempit, tapi memberikan kesempatan untuk berpikir, bukan liberal ya. Liberal konotasinya itu udah negatif, tapi berpikir secara kritis. Menjadi mahasiswa yang kritikalnya tinggi, ya, critical thinkingnya tinggi di era disruption 4.0, era 5.0. Jadi era 5.0 ini sudah mengajak pada kita untuk bisa bicara atau komunikasi, bisa membangun kolaborasi, bisa membangun silaturahim yang baik supaya kita bisa menghidupkan suasana era digitalnya. Kalau orang pembisnis tidak punya hubungan baik dengan orang lain, gimana bisa lancar bisnisnya itu? Kenapa? Karena kepercayaannya tidak ada. Tapi kalau kita menjadi orang yang bisa amanah dan seterusnya, maka inilah era yang dibutuhkan di era society 5.0. Oke, ini kita sudah 2 kali ya. Kita berharap mudah-mudahan akan datang Zoom-nya tidak terputus-putus seperti ini. Insya Allah saya usahakan dengan yang Zoom tidak terputus supaya komunikasi kita lebih nyaman dan tidak terjebak. Ya, kita anggap aja ini iklan ya, merefresh pengetahuan kita. Kita lanjut di sesi ketiga sampai dengan 11.20 selambat-lambatnya. Oke ya, ini sebentar lagi akan mati. Tapi saya screenshot dulu kehadiran Anda. Oke, baik. Sebentar lagi akan mati. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, Mas Alan dan kawan-kawan semuanya.